Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kembali lagi di Jalengan Channel ya. Kesempatan hari ini membahas keunikan atau yang sudah menjadi cerita, hanya sebatas cerita ya, untuk turun temurun sampai ke kita. Masih ingat dengan 3 bilah pusaka yang diciptakan oleh Empu Supo, adik dari Sunan Kalijaga, yang dicipta dari sebiji buah asam. Nah, pada kesempatan hari ini membahas tentang keris yang nomor 3, yakni keris sangklat atau keris sengklat. Kalau orang Jawa nyebutnya keris sengklat. Nah, keris sengklat sendiri mempunyai beberapa ricikan atau ciri-ciri. Salah satunya adalah dengan ciri khasnya luk 13. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan tonton video berikut ini. Ciri-ciri pusaka berdapur sangklat. Luknya ada 13 dengan ricikan sogoannya gapit, ada 2 sogoan, terus kembang kacang, jalen, sama lambe gajah. Ini lambe gajahnya, kembang kacang, jalen. Mestinya ini ada serawean, ada pasti serawean, sama greneng. Grenengnya sudah habis, haus. Nah, yang spesial dari pusaka ini apa ini? Gonjo. Apa nih? Apa gapit ya? Apa kesing ini? Peksinya gapit. Nah, ini ada tandanya ini. Ini peksi gapit. Dengan pamor ngulit semongko, ngulsem. Oh, no. Ngulsem, ngulit semongko, estimasi tangguh segaluh. Keren. Panjang kurang lebih 30-an senti, 25 senti bilah di luar peksi. Oke teman-teman, sudah ditonton ya videonya. Ini memang bukan pusaka saya, cuma ini pusaka milik teman saya. Rencana niatnya mau saya mahari, tapi orangnya belum dilepas sampai sekarang. Katanya buat piandel atau ageman dirinya sendiri. Nah, kalau dilihat dari paparan video yang kemarin saya buat atau video yang tadi, itu adalah ricikan dari pusaka sangklat, yakni yang paling identik adalah luk 13, terus ada sogoannya, sogoan 2 kanan kiri, terus gandengnya ada rincian kembang kacang, jalen, lambe gajah, ada seraweannya, ada grenengnya sama rim pandan. Tapi di pusaka ini mungkin greneng sama rim pandannya sudah aus termakan usia. Nah, tangguh pusaka sangklat itu beliau yang mempunyai ageman mengutarakan bahwa pusaka itu dibuat era-era Segaluh, berarti sebelum Mataram dibuat ya. Ya, memang Kelesang dapur sangklat, beliaunya mengujarkan, bercerita bahwa dapur sangklat ini enggak cuma dibuat di era Mataram Senopaten atau kerajaan Mataram Kesultanan, tapi di era-era kerajaan Segaluh, Majapahit, Singosari juga pernah dibuat keris sangklat atau sangklat. Nah, ketika saya mempelajari beberapa artikel baik di secara website internet ya, itu banyak sekali cerita yang sebatas cerita, tapi keabsahannya atau apa ya, kalau
dinamakan sejarah kan harus ada bukti primer sama sekunder. Ini hanya sebatas cerita. Kalau memang benar cerita ini adalah cerita turun-temurun dari sejaman, berarti cerita ini bisa dibuat acuan, ya. Tapi kan nggak ada bukti fisiknya seperti prasasti, terus apa ya namanya, apa istilahnya kitab lontar dan lain sebagainya kan. Ya ini hanya cerita turun-temurun bahwa dulu Empu Supo diberikan satu biji sebesar biji asam, sebuah besi atau entah itu besi meteor atau besi apa ya, oleh Kanjeng Sunan Kalijaga disuruh membuatkan apa itu pusaka yang sederhana dan untuk melambangkan keadaan pada waktu itu di Kerajaan Mataram Senopaten kan gitu. Nah waktu itu kerajaan dipimpin oleh Prabu Kertabumi. Nah pas waktu itu memang agak sedikit gejolak ya ceritanya. Akhirnya si Empu Supo menciptakan pusaka 3 bilah pusaka yang menjadi legendaris sampai sekarang, menjadi cerita turun-temurun sampai sekarang, yakni pertama pusaka berdabur Naga Sastra, yang kedua pusaka berdabur Sapu Inten, dan yang ketiga pusaka berdabur Sangklat dengan istilahnya Luk 13 tersebut. Nah, tujuannya dari dibuatkan pusaka Sangklat itu adalah memberikan nasihat. Tapi orang dulu kan nggak berani memberikan nasihat secara langsung oleh rajanya. Jadinya secara tersirat si Empu Supo ini dengan permintaan dari Sunan Kalijaga, dia memberikan nasihat kepada rajanya untuk memahami keadaan yang ada di masyarakat, langsung turun ke bawah. Jadi tujuan dari Luk 13 Sangklat itu adalah memahami perasaan masyarakat pada kala waktu itu. Jadinya dibuatkan pusaka berdabur Sangklat. Nah, dari 13 sendiri itu Luk, kenapa kok dibuat Luk 13? Kalau dalam hitungan Jawa, angka 13 itu angka yang paling tua, angka yang paling dikeramatkan. Kalau orang-orang barat bahwa angka 13 itu adalah angka sial, tapi di orang Jawa beda lagi. Kalau angka 13 itu adalah angka yang sangat sakral dan sangat-sangat dituakan di kalangan primbon atau hitungan-hitungan kalender Jawa. Nah, arti dari Sangklat sendiri adalah memahami perasaan. Artinya sengkel dari kata-kata sengkel adalah untuk memahami perasaan yang ada di lingkungannya. Jadinya memang tujuan dari Sunan Kalijaga adalah untuk memberikan nasihat secara tersirat melalui sebilah pusaka yang dibuat oleh adiknya sendiri, adik iparnya, yakni Empu Supo Mandrangi, diberikan ke rajanya pada waktu itu, Raja Mataram Senopaten atau Mataram Kasultanan, dibuatkan oleh dibuatkan dapur Sangklat. Karena apa? Tujuannya adalah untuk biar si raja itu memahami keadaan yang ada, yang dipimpin. Maksudnya negara yang dipimpin sekarang, masyarakat memahami keadaan masyarakatnya yang dipimpin pada waktu itu. Nah, itu cerita yang sudah menjadi turun-temurun. Bahkan ini saya searching, saya cari di buku-buku, dan juga ada beberapa buku yang saya baca, cerita dari keampuan pusaka Sangklat adalah tujuannya menyempurnakan
dua pusaka yang telah dibuat terlebih dahulu, yakni Nogososro sama Sapu Inten. Kalau Nogososro pasti jabatan, kewibawaan, terus pangkat. Sapu Inten itu ibaratnya rezeki dan lain sebagainya, dan akhirnya disempurnakan oleh si Empu Supo melalui maksudnya disempurnakan oleh Sunan Kalijaga untuk rajanya melalui Empu Supo adiknya sendiri. Itu dibuatkan keris sangklat, ya, tujuannya adalah menyadarkan atau memberi nasihat kepada tuannya, pada rajanya Prabu Kertabumi, untuk menyadari keadaan yang ada pada waktu itu kerajaan yang dipimpinnya. Itu yang sudah menjadi cerita turun-temurun sampai sekarang. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cita-cita saya mengumpulkan 3 bila pusaka ini terwujud. Amin, amin ya robbal alamin. Karena apa? Sudah menjadi niat dan kerentek hati, baru dapat pusaka Sapu Inten untuk Nogososro, dan sangkletnya masih dalam proses pencarian. Ya, cukup itu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus Celengan Channel untuk pengembangan Celengan Channel. Tujuannya adalah mari kita belajar sejarah tentang adat istiadat, sejarah pusaka dan lain sebagainya, agar tidak sejarah dan kebudayaan kita tidak diakui oleh orang lain, melainkan kita lestarikan sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.